Halo semuanya, teman-teman ingat nggak ketika debat Cawapres kemarin ya, Gibran itu mengeluarkan statement bahwa Tom Lembong itu memberikan contekan untuk Caimin, di mana saya sudah pernah bahas bahwa pemilihan diksi contekan itu tidak tepat karena mencontek itu adalah perilaku yang melanggar aturan. Kalau Tom Lembong adalah bagian dari tim ses Gibran, maka tidak ada contek-mencontek, aktivitas contek-mencontek di antara Caimin ataupun Tom Lembong karena mereka satu tim. Mereka tentu saling bertukar informasi, tapi yang menariknya adalah ketika Gibran nyenggol-nyenggol Tom Lembong, nongol dong Tom Lembong gitu ya, dia nyeletuk gitu ya, bahwa ya dia yang selama ini sering memberikan notes, bahkan menulis pidato untuk Pak Jokowi gitu ya teman-teman. Di sini langsung turun ini Menteri Pak Luhut dan Menteri Pak Bahlil, sampai Menteri Pak Luhut itu mengatakan meragukan intelektualitasnya Pak Tom Lembong. Terus Menteri Bahlil bilang bahwa Tom Lembong gagal menyelesaikan target investasi, sampai turun gunung guys gitu kedua menteri yang dekat dengan Pak Jokowi ini untuk membela Gibran. Padahal justru yang salah Gibran, ngapain nyenggol-nyenggol nama yang sebenarnya tidak relevan untuk disebutkan dalam debat Cawapres kemarin gitu ya teman-teman. Nah, ini ada video menarik dari Bung Iqbal lagi yang akan memberikan argumentasi seputar hal ini. Bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Sangat receh buat apa? Gimana tuh Mas? Iya, karena memang sejak Anies pernah dikatain pembohong lah oleh ketum PSI di hadapan presiden, nggak pernah lapor-lapor. Banyak nulis menghina-hina, nggak pernah lapor-lapor. Pokoknya kita ingin ke depan ya bahwa Wakanda no more, Indonesia forever. Tidak ada yang ketakutan di masa pemerintahan Pak Anies berkuasa nanti, tidak ada yang saling lapor ya. Ya, harusnya memang konsisten lah kita sambut pemilu ini dengan yang gembira ya. Kita sambut pemilu ini dengan bahagia. Jangan saling menakut-nakuti. Ini baru nyenggol Pak Lembong, begitu disenggol ngamuk semua menteri turun tangan ya kan. Kalau jangan kalau nggak mau disenggol jangan nyenggol gitu loh. Begitu disenggol balik udah semua pasukan turun ya kan. Tapi dalam catur itu yang namanya keluar aja udah bergerak, nah itu berarti udah tertekan. Berarti udah berat gitu gerakannya. Nggak bisa bantah. Kalau Ya, kalau teman-teman mendengar argumentasi Bung Iqbal ini cerdas, jangan heran karena beliau ternyata adalah seorang rektor gitu ya dan seorang psikolog. Jadi argumentasinya cerdas itu tidak heran karena memang beliau adalah orang yang memiliki pendidikannya sangat tinggi ya teman-teman, sampai jadi rektor dan pengajar. Saya yang berkampanye, nggak ada namanya kampanye dipinjam terselubung fotonya, itu namanya, kampanye dipinjam terselubung. fotonya, dipinjam fotonya. Ya, harusnya marah dong, kan katanya netral. Harusnya nggak boleh tuh. Dilaporkan aja ke Bawaslu, Nggak boleh. diproses aja oleh KPU. Makanya saya Bang Karni melihat Diteruskan aja ke sebenarnya KPU, Pak Jokowi ini diteruskan udah aja ke lama Bawaslu. berkampanye. Udah lama ya? Udah lama, makanya saya tidak terlalu yakin kalau Pak Jokowi ini popularitasnya tinggi. Karena PSI udah masang muka dia di mana-mana, lebih banyak balihonya dari anggotanya, nggak naik juga surveinya. Jadi sebenarnya itu kepuasan semua aja itu. Makanya kami yakin itu satu putaran hanya agenda setting aja. Justru kalau dia satu putaran benar-benar surveinya tinggi, dia nggak akan war-war, dia nggak akan rame-rame, diem-diem aja harusnya. Justru itu adalah agenda setting. Gitu menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah apabila presiden adalah tim kampanye resmi dari seorang atau ya paslon begitu ya, itu boleh juga. Nah, jadi dengan parameter itu baru dia bisa mengajukan cuti seperti yang disyaratkan oleh Nggak ada pasal dong, berarti di situ 281. kelihatan harus satu partai. Iya, baca undang-undang kan tidak bisa letterlock, Bang. Makanya kalau orang hukum itu kuliahnya 4 Kalau tahun. nggak ada kalimatnya, Nggak bagaimana semalam Anda bisa kuliahnya. mengatakan bahwa aturannya begitu? Itu namanya ngarang sendiri. Oh, bukan ngarang. Kalau kuliah hukum tuh kita kuliah 4 tahun, ada mata kuliah yang namanya penalaran hukum. Nah, di situ bisa Kalau kita nggak baca ditulis, secara rinci. bagaimana mengatakan bahwa itu diatur? Tertulis, Bang, baca pasal 269, baca penata urutannya dari bab 7 soal kampanye pemilu, bagian 1 sampai 8. Biar Kita dia bisa, selesai. saya kuliahnya 4 tahun tambah Biar dia S2 selesai. tambah S3 nih. Jadi memang nggak bisa hanya baca teksnya saja. Ya, beliau ini kalau tidak salah profesor hukum atau doktor hukum ya, saya lupa, yang jelas
Beliau seingat saya ikut serta ke Mahkamah Konstitusi menggugat apa yang dilakukan oleh Ketua MK yaitu Anwar Usman. Saya lupa nama beliau, tapi ya jelas beliau ini sangat cerdas. Saya sudah nonton beberapa videonya, nanti saya akan carikan bagaimana penjelasan lengkapnya tentang bahwa presiden itu tidak boleh kampanye. Tapi kan sebenarnya kita yang bukan orang hukum pun punya sensitivitas ya, melebihi yang tertulis, melihat kondisi di masyarakat, hati nurani kita itu kan walaupun kita bukan orang hukum bisa menimbang-nimbang ya. Presidennya Pak Jokowi, Gibran anaknya, Pak Jokowi nggak ada dalam struktur tim sukses, untuk selanjutnya dia nggak bisa nyalon lagi. Nah, kita bukan orang hukum pun secara nurani itu kan sebenarnya secara sosial bisa menimbang-nimbang. Kira-kira kalau Pak Jokowi memihak lebih banyak untungnya, apa ruginya, baiknya, apa jeleknya. Jadi sebenarnya gitu ya teman-teman, hal ini tuh sebenarnya sederhana sih. Gitu. Tari, nggak ada kekhawatiran meskipun juga sedang ramai Bang, bahwa bus untuk kampanye Akbar Capres 01 ini di JIS mendadak dibatalkan. Iya, oleh siapa? Nah, ada upaya itu Bang? Oleh siapa? Pembatalan sepihak Bang, informasi pembatalan sepihak. Semakin mengkonfirmasi kekhawatiran yang sangat besar dengan kehadiran masyarakat untuk kampanye yang paling ujung nanti. Itu mengkonfirmasi ada yang merasa takut kan, ada yang terintimidasi, sehingga ada hal-hal yang harus dilakukan membuat ini menjadi sepi. Tapi ternyata Maria, Masya Allah, bahkan sampai hari ini mereka masih minta kami akan datang dengan cara kami, jangan larang kami masuk ke Jakarta. Begitu kira-kira. Kata DKI Jakarta, kalau dia tidak sampai menang di putaran pertama, di putaran kedua bisa jadi dia kalah. Itu terjadi karena Mas Anies pernah melakukan itu. Dan yang ketiga, memang faktanya bisa jadi surveinya nggak tinggi-tinggi amat. Makanya takut. Disetting lah segala macam lembaga survei. Masa ada lembaga survei mau ngeluarin uang temanya 1 putaran? Sama dengan agenda 02 gitu loh. Apa iya lembaga survei mau keluar duit sendiri buat itu? Pasti ada order gitu loh. Jadi kami membaca dalam politik. Keluar duit untuk siapa? Yang ingin 1 putaran. Jadi ada dalam politik ada namanya agenda setting, ada namanya dramaturgi, ada namanya frontstage backstage. Nah ini semua yang disampaikan Bang Kodari itu adalah sesuatu yang sebenarnya alam pikiran bawah sadarnya. Dia takut kalah kalau putaran kedua. Itu sebenarnya. Bukan karena pengen menghamil anggaran. Kalau dalam politik itu yang namanya anggaran, itu sudah dianggarkan. Nggak usah ditakut-takutin, nggak usah nanti itu uang rakyat kok. Rakyat juga mau pesta demokrasi kok. Benar kan? Kalau ini nggak ada putaran kedua, duitnya kan nggak dipakai. Itu faktual loh. Iya, tapi sudah itu dianggarkan. Faktual. Kenapa kalau menghemat anggaran harusnya ikat. Bukan kalau menghemat anggaran. Ya, banyak anggaran lagi yang bisa kita. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.